Ya, jadi pada hari ini sesuai dengan program dari Cetia, kita sudah mulai untuk pembacaan ya parita-parita untuk mengenang para leluhur kita ya. Jadi sampai tanggal 22 kita akan membacakan parita yang kurang lebih seperti tadi setiap malam. Ya, jadi sampai tanggal 22, nanti tanggal 22 Bante Kamsai dan para Bante akan datang di sini. Nah, kemudian kita akan buatkan altarnya ya. Jadi yang di depan tadi Anda itu baru altar sementara ya, hanya nama-nama aja. Jadi belum altar yang upacaranya ya, belum buat altar upacara. Nah, melanjutkan kita punya topik yang kemarin tentang parami ya, tentang parami di mana kita sudah belajar hampir semua parami. Bante juga lupa sama Bapak Ibu sudah bikin PR apa belum hari ini ya. Sudah berapa hari Bante nggak tanya Anda udah bikin PR apa belum ya. Nah, jadi PR Anda sudah banyak dan hari ini kita akan membahas tentang meta parami atau kesempurnaan mengenai cinta kasih ya. Pada hari ini kita akan bahas mungkin dua atau 3 sesi. Harusnya Bapak Ibu sudah, kalau masih mengingat yang Bante sampaikan ketika kita membahas mengenai manfaat-manfaat Anda melaksanakan cinta kasih ya. Cinta kasih ini terkait sekali dengan bagaimana kita berhubungan dengan semua makhluk Bapak Ibu. Bante kasih contoh sekarang terkait dengan ketika Bapak Ibu berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sabar karena apa? Karena hubungan horizontal kita ya. Hubungan misalnya hubungan dagang antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain dengan masyarakat. Nah, tentunya masing-masing dari kita semua ini pingin menjadi sesuatu pribadi yang bahagia. Tetapi masalahnya ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak mungkin itu ya. Kita bisa menjadi bahagia kalau hanya kita sendiri yang mau bahagia. Nah, oleh karena itu, cinta kasih yang kita perlukan di sini juga ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama ya, semoga saya yang bahagia doang. Ya kan? Semoga saya yang bahagia, semoga apa yang saya lakukan, semoga saya yang bahagia. Nah, tahap yang kedua adalah bagaimana Anda juga berusaha untuk makhluk-makhluk yang sekitar kita sendiri dulu yang bahagia. Misalnya oma opa kita, ya kan, kakak adik kita, dan seterusnya. Itu baru bahagia. Nah, yang paling tinggi adalah bagaimana Anda memiliki cinta kasih demi semua makhluk, ya. Jadi jangan sampai kita bilang, oh saya melatih cinta kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tetapi sama istri di rumah berantem, sama suami di rumah pukul-pukulan, sama anak, anaknya sering dipukul, ya kan? Sama kakak adik sering berantem, rebutan karena nggak bisa main game. Nah itu, bagaimana kita bilang bahwa cinta kasih ini kita akan share, kita akan bagikan kalau seperti tadi sifatnya ya. Banyak dari kita seakan-akan itu selalu berasa berbuat baik itu di luar ya, berbuat baik itu di luar. Ketika Anda di luar, misalnya ketika Anda di sekolah, Anda menjadi seorang pribadi yang sangat baik. Ketika Anda datang ke wihara atau cetia, Anda juga menjadi seorang yang sangat baik. Ketika Anda berada di kampus, di pekerjaan, orang akan menilai Anda seseorang yang sangat-sangat baik. Tetapi masalahnya, ketika Anda pulang ke rumah, perbuatan baik Anda itu berubah. Ya, ternyata Anda adalah seorang yang misalnya kita bilanglah killer gitu ya. Ya kan, sama anak marah, sama suami berantem, sama pembantu juga diomelin dan seterusnya. Berarti di sini kita memiliki meta
untuk show off, ya, untuk dipamerkan doang, bukan sungguh-sungguh demi kebahagiaan, demi semua makhluk. Itu belum. Ya, jadi disinilah yang kita bilang kita memerlukan meta ini sejauh mana. Nah, ini yang kita harus renungkan kembali, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita usahakan kalau kita mempunyai cinta kasih, berarti kita nggak punya musuh. Ya, siapa yang pasti punya musuh? Ya, kalau kita masih punya musuh, ya kita mesti latihan lagi, ya. Jadi Bante sudah bilang kita sudah hampir 4 bulan, ya, menuju 5 bulan Anda tiap minggu 2 kali meditasi. Bante berusaha bagaimana membuat Anda mengurai musuh-musuh Anda, ya. Kita berusaha bagaimana melepas hubungan kita dengan orang yang tidak kita suka. Karena kenapa? Karena orang yang kita tidak suka pun ternyata dia mau bahagia, sama seperti saya, sama seperti Anda, dia juga mau bahagia. Oleh karena itulah kita berusaha untuk memaafkan mereka. Kita berusaha untuk memaafkan dan menerima mereka apa adanya. Kita nggak mungkin, kita akan selalu bilang, misalnya contoh ya, orang itu jelek terus ya, misalnya udah jelek, sudah maaf ya, sudah gendut, sudah hitam, cerewet, pesek, hidup lagi. Ya, itu semua yang ada. Tetapi kita mesti lihat di balik kegendutan dia, mungkin ada hati yang besar. Ya kan? Di balik hitamnya dia, mungkin ada hitam yang manis ya, yang baik sama kita. Mungkin dibalik dengan hidungnya yang tidak mancung, nah dia juga mungkin ada hal yang baik, misalnya rajin dan seterusnya. Jadi yang kita harus melihat di sini adalah dua sisi. Makanya dikatakan kalau kita nggak mau punya banyak musuh, kita harus melihat secara dualisme, jadi secara dua, sisi negatif dan sisi positif. Jangan kita mau ambil yang sempurna. Oh, saya mau berteman sama yang sempurna. Saya mau cari murid yang sempurna. Kemarin Bante sempat gangguin Raymond. Bante bilang, Mon, nanti kalau kamu punya anak, ya kan, nanti kalau kamu mau merit, ya bikin anaknya 10 ya. Ya 10. Dia langsung bilang, Bante nggak bisa. Kalau 10, siapa mau bayarin sekolahnya? Bante bilang, bercanda nih ya. Bante ambil 5. Bante ambil 5, nah itu jadi samanera semua. Nanti kalau nakal, Bante balikin, retur ya. Balikin, cari yang bagus lagi, ambil. Ya itu. Jadi kita nggak bisa ambil yang begitu Bapak Ibu ya. Karena tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau tunggu semua yang sempurna, itu nggak bisa. Bahkan pembuat patung pun ya, kalau kita bilang pembuat patung atau penggambar, pelukis, kadang-kadang kalau Anda yang benar-benar teliti, Anda bisa tahu, oh ini cacatnya di sini. Seperti itu. Jadi di sini nggak ada yang sempurna. Pasti setiap orang ada plus minus ya. Bagaimana kita melihat mereka. Oleh karena itulah, kalau kita sudah mempunyai pandangan seperti ini, kita gampang untuk mengembangkan cinta kasih kita. Kita akan gampang untuk mengembangkan cinta kasih. Hari ini kita akan membahas manfaat dari cinta kasih. Dari umum sampai dari yang khusus. Yang umum, kalau Anda mempunyai batin yang penuh meta, yang cinta kasih. Yang pertama, Bapak Ibu akan tidur dengan nyenyak. Ya, Anda akan tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena Anda akan merasa tidak ada musuh. Semua yang saya lihat adalah kebahagiaan. Semua yang saya lihat adalah cinta kasih. Jadi nggak ada musuh. Jadi dia akan gampang untuk tidur. Coba Bapak Ibu kalau yang punya banyak musuh. Ya kan, punya banyak musuh, punya utang, sampai nggak bayar-bayar, sampai jadi musuh sama orang. Bisa tidur nggak Anda? Nggak bisa, ya susah ya. Sampai mau minum obat buat tidur. Ini, kalau kita mempunyai cinta kasih,
kita akan gampang untuk tidur. Karena kenapa? Kita nggak ada pikiran apapun yang perlu kita takuti, ya kan? Kita nggak ada perlu pikiran apapun yang kita takuti. Bante kasih contoh kepada Anda ketika saya juga pertama kali jadi Bante. Waktu itu Bante sudah pernah cerita ini, Bante tinggal di hutan ya, di wihara hutan dengan kuti yang begitu luas. Begitu gelap. Jadi begitu Bante tidur di atas ini, di atas plafon, ada suara pung, pung, pung. Baru rebahan sudah dengar suara ini, pung, pung. Apa yang Anda pikir? Duh, jangan-jangan di atas ini ada hantu ya. Ada hantu. Kalau orang Thailand bilang ada nak-nak ya. Yang hantu itu ada satu film dulu saya pernah nonton, itu hantu dia kakinya di plafon terus kepalanya di bawah begitu ya. Nah, jadi yang pertama kali adalah kita takut. Takut karena apa? Karena pikiran kita sendiri. Seiring waktu, nah kita mulai melatih cinta kasih, rasa takut itu perlahan-lahan itu hilang. Sehingga bisa tidur dengan nyenyak ya, bisa tidur dengan nyenyak. Kalau kita punya meta itu gampang, Anda akan tidur. Yang kedua, kalau Anda tidur dengan nyenyak, otomatis besok pagi Anda akan bangun dengan bagaimana perasaannya? Dengan sangat segar, sangat bahagia. Karena semalam istirahat Anda cukup. Ya. Yang ketiga, kalau kita mempunyai cinta kasih, Bapak Ibu akan punya banyak teman. Ya, Anda akan punya banyak teman. Itu sudah pasti ya, kalau orang yang punya cinta kasih sudah pasti banyak teman ya. Yang keempat, Anda juga akan disukai oleh para dewa. Kenapa? Oh, orang ini baik, ya kan? Ini manfaat-manfaatnya. Yang kelima, Anda tidak mungkin akan dilukai oleh 3 hal. Senjata, racun, atau api. Kalau yang mempunyai meta dengan baik, Anda sudah mempunyai jimat khusus. Anti api, anti senjata, dan anti racun. Ya, Anda nggak perlu minta sama Bante air blessing, Bante blessing biar rumah saya bebas dari api. Bante blessing biar saya anti ini anti itu ya. Untung Anda nggak minta blessing sama Bante untuk anti corona. Ya, kalau Anda minta blessing anti corona, Bante juga belum punya ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai cinta kasih, Anda akan bebas dari 3 hal ini. Api, air, dan racun. Ya, siapa yang mau tembak Anda kalau Anda baik sama orang-orang? Siapa yang istilahnya mau lukai Anda pakai api? Misalnya dalam hal ini adalah membakar Anda dan seterusnya. Siapa yang akan membuatkan kopi pakai sianida kepada Anda kalau Anda baik sama semua orang? Sehingga 3 ini kita akan terbebas, Bapak Ibu. Nah, setelah kita terbebas dari ini, kemudian kita juga akan, misalnya setelah Anda hidup, Anda juga kalau yang punya cinta kasih memiliki aura yang baik ya, aura yang baik. Kalau bisa dibilang sekarang ada aura kasih ya, artis ya. Aura Anda adalah yang baik. Aura, selain aura, inner beauty Anda itu sangat baik ya. Jadi Anda nggak perlu dandan, nggak perlu operasi plastik. Kalau kita sudah memiliki cinta kasih, otomatis wajah kita juga kelihatannya enak dilihat orang ya, nggak cembetut. Dari jauh orang sudah lihat kita, wah si ini nih, nah gitu kan. Jadi kita nggak perlu pergi operasi plastik dan seterusnya ya. Nah, setelah kita mempunyai wajah yang baik, kita juga memiliki ketenangan. Kita gampang tenang ketika Anda sedang bermeditasi.
Ketika Anda sedang bermeditasi, Anda juga akan tenang. Kenapa Anda akan tenang? Karena pikirannya nggak banyak, nggak penuh ketakutan, ya kan? Nggak penuh keraguan-raguan. Ketika Anda duduk, Anda nggak perlu takut ketika ada suara. Nggak perlu takut, karena Anda akan merasa ngapain saya takut, ya kan? Itu teman saya, sudah selesai, meditasi aja duduk. Tetapi kalau Anda yang nggak punya cinta kasih, kayak kemarin waktu Bante sama Raymond ya, kita lagi tidur diikuti acan setelah malam kembang, saya sama Raymond tidur diikuti acan Mahakitikun. Baru mau tidur ya, saya lagi tidur, ya kebetulan karena berdua, jadi Bante tidur di atas, itu keranjang bekas acan ya. Jadi sebelum saya tidur saya anjali dulu, acan maaf ya saya tidur di sini. Itu benar-benar kasur sekarang, saya tidur di kasurnya beliau ya. Jadi saya cuma alas sama jubah Bante ya, alas. Jadi sebelum saya tidur saya anjali dulu, acan maaf ya saya nggak ada tempat tidur, saya tidur di sini. Kemudian baru duduk di jendela itu ada bunyi, pok 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 pok. Kita berdua langsung horor ya, kaget. Apa itu ya? Akhirnya ya udah beranikan diri, lihat. Oh nggak ada apa-apa, cuma kaca ya, cuma kaca yang berbunyi. Ya habis itu ya udah tidur. Ya karena tidur, Bante juga kebetulan sudah capek, ya udah tidur sampai pagi ya. Bahkan si Raymond yang bilang, oh Bante tidurnya pulas banget, baru plek langsung tidur. Ya lah Bante bilang nggak mikir apa-apa, ya kan? Dia nggak bisa tidur karena dia mikir kan, nanti itu suara siapa, nanti ini siapa yang datang, nanti ini bagaimana. Nanti dia masih bilang, nanti kalau saya kakinya begini, nanti kaki saya dipegang sama acan dan seterusnya. Nah itu jadi banyak pikiran-pikiran yang muncul. Padahal kalau kita bilang kita nggak punya niat yang jahat, tidur aja gitu ya, aman begitu ya. Nah jadi ketika Anda bermeditasi, Anda akan mempunyai batin yang lebih cepat tenang karena Anda nggak punya apapun yang kita perlu takutkan Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu memiliki meditasi yang tenang, hidup Anda tenang dan bahagia, otomatis ketika menjelang kematian Anda pun akan tenang. Ya kan? Ketika kita akan meninggal pun kita akan tenang, biasa-biasa aja. Dan kalau orang yang meninggalnya tenang, biasanya mereka lahir di alam surga. Kalau mereka nggak terlahir di alam surga, mereka pun bisa mencapai kesucian. Ya, jadi ini adalah manfaat Anda melatih cinta kasih. Gampang atau susah? Ya, jadi inilah manfaat-manfaat Bapak Ibu untuk melatih cinta kasih. Ya, jadi kalau kita melatih cinta kasih ini, manfaatnya kayak tadi ya, banyak. Yang nggak bisa tidur, gampang tidur. Yang penakut, bisa nggak takut lagi. Yang wajahnya kurang ganteng atau kurang cantik, bisa berubah jadi lebih bagus. Yang nggak tenang ketika bermeditasi, bisa menjadi lebih tenang. Yang banyak keraguan-raguan, banyak kerasa-kerusuk dalam pikiran, bisa menjadi baik, menjadi tenang. Ketika Anda meninggal, kita bisa tenang, ya kan? Dan ketika kita meninggal, kita bisa lahir di alam surga. Jadi ini adalah manfaat meditasi, mengembangkan cinta kasih yang Bante rasa ya worth it untuk kita perjuangkan kan. Betul nggak Bapak Ibu? Anda nggak perlu ke Korea operasi. Ya, ada satu ibu-ibu dia bilang ke saya, Bante, kalau saya sekali pergi salon ya, sekali ke dokter kecantikan, minimal 50 juta. Aduh, 50 juta. Ya kan? Coba Bapak Ibu di sini duduk ya, 1 minggu duduk melatih cinta kasih. Semoga saya berbahagia dan seterusnya. Anda nggak perlu buang 50 juta. Ya kan? Anda duduk aja tenang-tenang, melatih konsentrasi, fokus sama cinta kasih. Kita nggak perlu buang-buang uang seperti itu. Anda nggak perlu juga minum obat-obat seperti obat penenang dan seterusnya. Jadi itu manfaat meditasi
cinta kasih ya. Dalam hal ini adalah metta parami. Nah, bagaimana cara mengembangkan ya, cara mengembangkan cinta kasih? Mungkin besok kita akan bahas bagaimana cara mengembangkannya. Seingat Bante, Bante sudah membahas dalam Karania Metta Sutta. Ya, besok Bante akan bahas secara singkat. Jadi biar Bapak Ibu masih bisa mengingat kembali ya apa yang kita sudah pelajari kemarin-kemarin. Ya, ini yang mungkin Bante bisa sampaikan buat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat batin Anda. Dan setelah ini kita akan bermeditasi singkat. Dan setelah bermeditasi singkat inilah kita akan melakukan pelimpahan jasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menitipkan nama di sini, ya Bapak Ibu bisa menyiapkan air dan gelas dari rumah dan kita akan melakukan pelimpahan jasa bersama-sama. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan. Sukihotu, Namo Buddhaya.